كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولمؤلف الكتاب ولتيسير الأمور على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membaca kitab Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Siyam. Kitab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan tentang dengan puasa. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui untuk puasa. Ini agar kita tahu puasa kita sah, kapan puasa kita dianggap sah dan kapan puasa kita tidak dianggap sah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, qala al-muallifu rahimahullah, an Ibni Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamah wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Rawahud Darimi. Ada di kalian? Enggak ada. Nah, ini itu jadi di saya ada, mas saya baca. Jadi ternyata ini sebelum muqaddimah sih. Jadi Ani bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala qala Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda.
Rabbuna wa rabbuka Allah. Ini rawahud Darimi. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hilal, beliau berdoa, jadi Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salama wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Jadi ini adalah doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika melihat hilal. Jadi Ibnu Umar adalah orang yang dikatakan oleh Rasulullah rajulun sholih. Jadi Ibnu Umar ini Rasulullah memuji beliau bahwa Ibnu Umar adalah rajulun sholih. Jadi seorang laki-laki yang sholih. Ini beliau meriwayatkan kepada dari Rasulullah, menceritakan apa doa yang dibaca oleh Rasulullah. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan an Abdullah bin Abi Mulaikah qol sami'tu Abdullah bin Amr wa ibn al-As yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'wah. Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dhunubi. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Diriwayatkan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa doa ketika berbuka, doa ketika ia berbuka puasa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dhunubi. Ya Allah, jadi aku meminta kepada Engkau dengan rahmatmu allati wasi'at kulla syai', yang mana rahmatmu itu lebih luas daripada azabmu. Antaghfira li dzunubi, untuk agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Jadi ini doa yang bisa kita baca, yang warid dari Rasulullah ketika berbuka puasa. Kalau bisa ya kita baca ketika berbuka puasa, kita membacanya. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fa inna siyama syahri ramadhanal mubaraki ibadatun azimatun. Jadi, sesungguhnya berpuasa pada bulan Ramadan yang penuh berkah, yang mubarak, yang penuh berkah adalah ibadah yang agung, ibadatun azimatun. Khassahallahu bi khasaisa. Minha ma warada fil haditsil qudsi alladhi akhrajahu al-Bukhari. Qala Allah ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalha. Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa Ramadan, puasa pada bulan Ramadan yang penuh berkah adalah ibadah yang agung. Allah mengkhususkannya dengan kekhususan. Di antaranya adalah sesuatu yang warid, sesuatu yang disebutkan dalam hadis al-Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di Allah Ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyamu, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu lillah dan Allah akan membalasnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, jadi puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan al-Mubarak. Di antara nama Ramadan adalah Mubarak. Jadi dalam sebuah hadis warid dari Rasulullah, beliau menamakan bulan Ramadan dengan Mubarak. Oleh karenanya kita sering menyebutkan Ramadan Mubarak, Ramadan Mubarak. Karena yang warid dari Rasulullah, nama Ramadan adalah Mubarak. Ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat agung. Di banyak kekhususan dalam puasa Ramadan. Nah, di antaranya ini yang disampaikan dalam hadis Al-Qudsi. Setiap amal kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda, antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi nggak hanya puasa, semua amal kebaikan seperti itu. Jadi akan balasannya dilipat gandakan, kecuali puasa. Jadi puasa Ramadan, fa innahu li, puasa Ramadan itu lillah. Ya, semua ibadah yang lain juga lillah. Wa ana azzi bihi, maksudnya apa? Fa innahu li itu
Jadi Allah dengan keberkahan puasa Ramadan, Allah akan ya'tiqul insana minan nar. Jadi Allah akan menjaga manusia dari neraka, yang akan membebaskan manusia seseorang dari api neraka. Itu maksudnya wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini semoga dengan keberkahan puasa Ramadan ini kita terbebas dari api neraka. Furiḍa siyamu Ramadhana fis sanati tsaniyati lil hijrah. Furiḍa siyamu Ramadhana fis sanati tsaniyati lil hijrah. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sanawatin tufiya ba'daha. Di puasa Ramadan difardukan, disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, pada tahun kedua setelah hijrah. Dan Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan semasa hidupnya itu selama 7 tahun. Dan setelah itu beliau meninggal. Setelah disyariatkannya puasa Ramadan, Rasulullah melaksanakannya sebanyak 7 tahun. Yaitu 7 kali puasa Ramadan yang beliau laksanakan. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa syariat Islam itu diturunkan secara bertahap, tidak langsung. Jadi berurutan dan bertahap. Jadi tidak langsung dari awal disyariatkan Rasulullah diangkat menjadi Rasul langsung semua syariat diturunkan, tidak. Tapi syariat Islam itu diturunkan secara bertahap. Wasiyamu Ramadhana wujubuhu ma'lumun minad dini bil darurah. Wasiyamu Ramadhana wujubuhu ma'lumun minad dini bil darurah. Dan puasa Ramadan kewajibannya itu maklum minad din bil darurah. Di puasa Ramadan wajib. Nah, wajibnya wajib yang bagaimana? Maklum minad din bil darurah, diketahui oleh semua kalangan, baik orang alim maupun orang awam. Di orang Islam ketika ditanya apa maksudnya maklum minad din bil darurah, diketahui oleh semua kalangan ini, ya semua umat Islam tahu. Orang alim ditanya apa hukumnya puasa Ramadan, wajib. Orang awam, orang biasa ditanya apa hukumnya puasa Ramadan, wajib. Itu maksudnya maklum minad din bil darurah. Ini wajib kita melaksanakan puasa Ramadan. Faman jahada fardiyatahu fahuwa kafirun illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam aw nasha'a fi badiyatin ba'idatin anil ulama. Faman jahada fardiyatahu, barang siapa menentang kefarduan puasa, maka dia adalah orang kafir, kecuali ia orang yang baru masuk Islam atau hidup di daerah yang jauh dari orang alim, hidup di daerah yang jauh dari ulama, yang mana ia tidak mendengar penjelasan hukum masalah.
Jadi kita katakan sebelumnya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Jadi, nggak boleh seseorang mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Jadi wajib. Kalau sampai ada orang yang menentang, maka dia dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi tidak menganggap wajib yang perkara yang diwajibkan oleh syariat. Ini ya. Juhudan. Ini apa maksudnya? Menentang setelah ia tahu. Jadi menentang setelah ia tahu. Dia sudah tahu hukum permasalahan, kemudian menentangnya, menolak kewajiban puasa. Maka yang seperti ini dihukumi kafir. Nah, orang yang menentang tidak dihukumi kafir, ada kalanya tidak sampai dihukumi kafir. Ada kalanya orang yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, dia tidak dikafirkan. Dalam keadaan bagaimana? Qariba ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Dia seseorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, tidak mengetahui
maka ia tidak dikafirkan. Jadi, misalkan ada orang ini, saya tahu, mengatakan dalam hatinya, jadi saya tahu puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Jadi wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya, tapi saya malas, tapi karena saya nggak kuat dengan godaan, akhirnya saya nggak mau puasa. Padahal ya, dia sadar ini saya meninggalkan kewajiban. Orang yang seperti ini tidak sampai dihukumi kafir, tapi dihukumi orang yang bermaksiat, orang yang melakukan perbuatan maksiat, berdosa, dan wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang ia tinggalkan. Itu. Jadi, orang yang tidak berpuasa wajib mengqadha. Wasyamu lughatan al-imsak wa syar'an al-imsaku 'anil mufattirat min aklin wa syurbin wa ghairihima minal fajri hatta al-maghrib minan niyatil ma'an niyatil mubayyanati bil qalbi. Wasyamu lughatan al-imsak. Jadi kalimat asyam ini puasa, ini secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Wa syara'an, nah, jadi menahan. Apa? Lupa saya jadi. Falan ukal liman nasa falan ukal limal yauma ingsiya. Jadi Sayyidah Maryam mengatakan, aku bernazar pada Allah Ta'ala sauma, puasa. Aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Jadi ya, boleh pada saat itu ini bernazar untuk tidak jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti di belakang kita jelaskan apa saja yang membuat puasa kita itu batal. Apa saja yang membuat puasa kita batal. Nah, kita harus menahannya. Nah, berapa lama? Dari kapan kita menahannya? Dari kapan dan berapa lama? Kita wajib menahannya itu dari terbitnya fajar, dari mulainya masuk waktu sholat subuh sampai tenggelamnya matahari atau sampai masuknya waktu sholat maghrib. Ini tenggelamnya matahari seluruh bulatan matahari, nggak hanya tenggelam separuh tapi seluruhnya.
Nah, nggak hanya sekedar menahannya ini disertai dengan niat yang dijelaskan dalam hati. Ada niatnya. Di puasa itu ada niatnya. Kalau orang menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari tanpa niat, maka ini bukan dinamakan puasa, tidak dinamakan puasa. Jadi ada niatnya. Di menahan dan niat, disertai niat, itulah puasa. Nah, jadi dari terbitnya fajar. Jadi kita mengenal ada yang namanya waktu imsak ya. Jadi ada kita sering mendengar puasa itu ada yang namanya waktu imsak. Jadi waktu imsak ini sebenarnya belum habis, masih bisa kita untuk sahur, makan sahur bisa. Ya, dinamakan waktu imsak, waktu untuk berjaga-jaga, menahan, mulai menahan, karena khawatir, dikhawatirkan sudah masuk waktu sholat subuh. Ini barangkali ada ini orang yang salah, untuk berhati-hati, jangan sampai kita mengira sekarang belum masuk waktu sholat subuh, tapi kenyataannya sudah masuk waktu sholat subuh, sehingga dia menganggap dirinya sedang sahur padahal nggak sahur, makan setelah terbitnya fajar. Jadi dia menganggap dirinya puasa padahal tidak berpuasa. Itu adalah fungsi dari waktu imsak. Ini biasanya 15 menit sebelum waktu sholat subuh, biasanya seperti ada yang 20 menit, ini berbeda-beda. Itu imsak. Jadi kita lanjutkan. Wal aslu fi wujubi siyami ramadhan qabla al-ijma'i ayatu kutiba alaikumus siyam. Wal aslu fi wujubi siyami ramadhan qabla al-ijma' ayatu kutiba alaikumus siyam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wal aslu fi wujubis siyam, hukum asal dalam kewajiban berpuasa. Jadi dasar asal kewajiban berpuasa sebelum ijma. Jadi dasar kita umat Islam adalah ada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, sebelum ada ijma, apa dasar kewajiban puasa? Itu firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam. Ini ay furidha alaikumus siyam. Jadi diwajibkan pada kalian umat Islam untuk berpuasa Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita wajib untuk melaksanakan, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Sebagaimana umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, umat terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ada puasa yang wajib mereka laksanakan. Di kita wajib berpuasa 1 bulan penuh dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan. Nah, sebagian umat terdahulu mereka ada yang wajib berpuasa 10 tahun sekali. 10 tahun sekali dan puasanya setahun penuh. Jadi itu.
hukum sebagian syariat umat terdahulu. Jadi puasanya 10 tahun sekali, tapi skalanya puasa setahun penuh. Ya. Kalau kita mungkin nggak kuat ya. Inilah keringanan untuk kita. Di puasa setahun sekali, yaitu pun cuma 1 bulan, nggak perlu 10 tahun sekali. Nah, itu dasar awalnya. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Jadi Islam dibangun atas 5 perkara. Jadi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, membayar zakat, jadi berhaji, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Nah, ini wasomi Ramadan, Rasulullah mengatakan berpuasa Ramadan. Jadi ini adalah asal kewajiban puasa Ramadan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kan apa dalilnya bahwa puasa Ramadan itu wajib? Nah, setelah kita tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, kapan Ramadan itu? Kapan kita tahu bahwa sudah masuk dalam bulan Ramadan? Kita tahu puasa pada bulan Ramadan wajib. Terus kapan Ramadannya? Jadi, apa tandanya bahwa sudah masuk pada bulan Ramadan? Wa tajibu muraqabatu hilali ramadhana lailatas salasina min sya'ban li'annahu yajibu siyamuhu bi ahadi amrain. Gitu di kalian. Wajib melaksanakan muraqabah hilal. Muraqabah hilal Ramadan pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Karena wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu dari 2 perkara. Seseorang wajib berpuasa Ramadan ketika mendapati salah satu dari 2 perkara. Jadi wajib muraqabah, jadi melihat bulan, melihat tanggal, melihat bulan. Jadi bulan itu setiap bulannya berubah. Jadi awal bulan itu kecil. Jadi kalau bahasa kita bulan sabit ya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nanti pertengahan bulan akan muncul bulan purnama. Kemudian mengecil lagi, mengecil sampai bulan sabit lagi, sampai menghilang nanti. Kemudian masuk ke awal bulan. Nah, pada awal bulan, pada tanggal 1 ini bulan terlihat sangat kecil sekali. Nah, melihat bulan ini disebut dengan muraqabatul hilal. Muraqabatul hilal. Muraqabatul hilal dilaksanakan pada malam ke-30. Jadi pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari. Jadi sorenya misalkan sekarang tanggal 29, jadi nanti waktu maghrib melaksanakan muraqabah. Nah, muraqabatul hilal ini tidak hanya pada bulan Ramadan, pada semua bulan. Pada semua
bulan dan hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, kembali lagi pada bulan Ramadan, kita wajib berpuasa Ramadan ketika mendapati salah satu dari dua perkara. Yang pertama, ikmalu sya'bana 30 yauma. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi ketika pada tanggal 29 malam ke-30 tidak dapat melihat hilal, maka kita harus menyempurnakan bulan menjadi 30. Karena bulan dalam agama Islam kalau enggak 29 hari ya 30. Bulan Hijriyah itu 29 atau 30. Ketika hilal terlihat maka bulannya 29. Ketika hilal tidak terlihat maka bulannya adalah 30. Berbeda dengan bulan Rumi. Bulan Rumiyah, tahun Rumiyah. Januari, Februari itu kalau enggak 30 ya 31. Kecuali Februari 29 atau 28. Itu. Nah, jadi pada setiap tanggal 29 ketika tidak dapat melihat hilal, menyempurnakan menjadi 30 hari. Sya'ban 29 tidak melihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30. Lusanya lagi 1 Ramadan. Yang kedua, ru'yati hilali Ramadhana lailatas salasina min Sya'ban. Melihat hilal Ramadan pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi saat muraqabah kelihatan bulannya. Bulan yang sangat kecil sekali itu kelihatan. Ya, mungkin kalau dilihat dengan mata ya kayak sehelai benang ya. Itu. Jadi yang kedua, kita bisa puasa Ramadan ketika hilal Ramadan terlihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban. Kalau terlihat, kalau nggak terlihat ya jadi menyempurnakan seperti yang pertama tadi. Nah, melihat hilal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauma. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan wa ghairuhum. Melihat hilal muraqabah ini berdasarkan sabda Rasulullah, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah bulan kalian, bulan Ramadan ketika melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, jadi akhirilah bulan Ramadan ketika melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, maka seandainya tertutup awan bagi kalian, jadi bulan tertutup awan bagi kalian, fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ketika pada tanggal 29 bulan Sya'ban malam ke-30, jadi hilal tidak terlihat. Jadi hilal ghumma, tertutup awan. Nah, ini hilal tidak terlihat karena tertutup awan, atau memang tidak terlihat, nggak ada awan dan tidak terlihat. Maka dalam keadaan seperti ini bulannya disempurnakan menjadi 30.
Jadi ini. Jadi kita bisa berpuasa Ramadan ini ketika mendapati satu dari dua perkara itu tadi. Tidak yang lain. Tidak dengan hisab ataupun yang lainnya. Jadi sebagian orang ya mengatakan sekarang teknologi itu sudah maju. Jadi ada hisab, ada teleskop, ada apalagi ilmu perbintangan dan seterusnya. Nah, dengan itu kita bisa tahu perpindahan bulan. Jadi sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ya kita katakan ya ini yang disampaikan Rasulullah. Hadisnya seperti itu. Di Allah sudah tahu, pada azal tahu bahwa akan ada perkembangan zaman. Perkembangan zaman orang menghitung-hitung bulan, orang ada teleskop, ada ilmu perbintangan dan seterusnya. Jadi Allah pada azal sudah tahu. Tapi apa yang Allah wahyukan pada Nabi Muhammad? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Ini yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak mengatakan berpuasalah dengan perhitungan hisab dan berbukalah dengan perhitungan hisab, tidak. Tapi dengan ru'yah, dengan melihat. Jadi melihat ini enggak harus dengan teleskop, enggak teropong, enggak, ya dengan mata telanjang. Enggak perlu dianggap pusing orang yang ngeyel gitu kan. Jangan mengatakan sudah enggak relevan lagi itu pada zaman sekarang. Enggak. Syariat Islam itu relevan pada semua zaman. Syariat Islam itu relevan, cocok untuk semua zaman sampai nanti hari kiamat tetap bisa dipakai. Enggak ada istilah syariat enggak relevan lagi. Enggak. Apalagi ini nasnya sudah jelas. Jadi kita yakini apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Enggak mungkin salah. Faman ra'a hilala ramadhana shoma wa ma lam yarahu wa akhbarahu muslimun thiqatun adlun hurrun wairu kadzibin wajaba alaihi siyam. Barang siapa yang melihat hilal Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Dirinya sendiri melihat, oh saya melihat hilal Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Barang siapa melihat hilal Ramadan, maka ia berpuasa. Wa man lam yarahu wa akhbarahu muslimun thiqatun adlun. Jadi, dan orang yang tidak melihat hilal dan diberi kabar, dikabari oleh orang muslim yang terpercaya, adil, merdeka, tidak berdusta, maka wajib baginya untuk berpuasa. Diwajib berpuasa itu bagi orang yang melihat hilal secara langsung, dan wajib juga berpuasa bagi orang yang tidak melihat hilal secara langsung, tapi ada yang memberi kabar padanya, orang yang memenuhi syarat, muslim, fiqh, adil, jadi merdeka, bukan pembohong. Maka meskipun dia tidak melihat hilal, wajib untuk berpuasa. Misalkan kita di sini mau ke pantai Muraqabah nggak jadi, mendung, hujan. Nah, akhirnya hanya perwakilan, hanya 2-3 orang yang dikirim untuk melihat hilal, dan mereka melihat hilal. Yang di sini dikabari, jadi kami tadi melihat hilal. Maka yang di pondok ini meskipun tidak melihat hilal, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Meskipun
nggak melihat hilal. Ini faqad rawa Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala fasoma wa amara an-nasa bis-shaum. Shahahu Ibnu Hibban. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, akhbartun nabiyya, aku memberi kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Kemudian Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini adalah hadis tentang muraqabah. Jadi pada saat itu Ibnu Umar melihat hilal. Dan disampaikanlah apa yang beliau lihat kepada Rasulullah. Nah, berdasarkan persaksian tersebut Rasulullah berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Di muraqabah hilal, orang yang melihat hilal, orang yang mengaku melihat hilal, agar persaksiannya itu diterima, itu harus muslim, terpercaya, adil, orang yang merdeka, bukan budak, dan tidak berbohong. Plus 2 orang laki-laki. Ini 2 orang laki-laki. Yang melihat ini 2 orang dan laki-laki. Kalau hanya 1 orang saja itu tidak cukup, harus 2 orang, kecuali bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 1 orang cukup. Selain bulan Ramadan minimal 2 orang. Nah, dalilnya ini, Ibnu Umar hanya seorang melihat hilal Ramadan langsung dihukumi puasa. Jadi pada bulan yang lainnya harus 2 orang. Nah, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa yajuzu liman akhbarahu sabiyyun aw fasikun aw imra'atun aw 'abdun bi ru'yatil hilali as-saumu in wathiqa bihi wa illa akmala iddata sya'bana 30 yauma. Boleh bagi orang yang diberi kabar oleh anak kecil, orang fasik, perempuan, atau hamba, budak, bahwa ia melihat hilal, boleh untuk berpuasa jika orang tersebut percaya dengannya. Dan jika tidak percaya, maka ia menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kita katakan tadi, saksi yang mencukupi itu adalah orang yang muslim, thiqah, terpercaya, adil. Jadi thiqah, terpercaya, bukan orang yang fasik, orang yang adil, orang yang merdeka, bukan budak. Kita katakan laki-laki, bukan perempuan, baligh, bukan anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil bersaksi, ya, nggak diterima. Perempuan tidak diterima. Fasik, pelaku dosa besar, tidak diterima. Budak ini juga tidak diterima persaksiannya. Artinya adalah hakim, qadhi tidak bisa menghukumi dengan persaksiannya untuk masuk bulan yang baru. Tapi orang yang percaya, misalkan ada seorang suami dikabari istrinya, saya tadi melihat hilal Ramadan. Nah, ini sebenarnya persaksiannya kan nggak kuat. Perempuan ini, istri ini nggak kuat persaksiannya, tapi suaminya
yakin istri saya ini orang yang jujur, nggak mungkin dia berdusta kepada saya. Akhirnya maka boleh bagi si suami untuk berpuasa. Tapi kalau qadhi nggak bisa. Ini secara pribadi boleh untuk berpuasa. Tapi untuk umum disampaikan ke khalayak umum bahwa besok itu puasa Ramadan tidak bisa. Karena syaratnya itu tadi. Di anak kecil, orang fasik, perempuan, budak tidak bisa diterima persaksiannya. Tapi kalau secara pribadi, misalkan kita mendengar kabar ada orang yang tidak diterima persaksiannya, saya mengaku saya melihat hilal, saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Karena dia tidak memenuhi syarat, qadhi tidak bisa menghukuminya. Tapi kita mendengarnya dan kita percaya pada dia, boleh bagi kita untuk berpuasa. Nah, tapi kalau untuk disampaikan ke khalayak umum harus saksi yang memenuhi syarat dan disampaikan oleh qadhi. Fa idza athbata al-qadhi as-sawma wajaba as-siyamu ala ahli baladil itsbat wa sairi ahli al-bilad al-qaribah min baladir ru'yah bittihadil matali asy-syuruqi wal ghurub la man khalafa matla'uhum matla'aha wa dzalika inda Syafi'i. Nah, ketika seorang qadhi menetapkan puasa Ramadan, maka wajib bagi penduduk suatu daerah untuk berpuasa. Jadi daerah yang ditetapkan oleh qadhi tersebut, baladur ru'yah, daerah yang baladir ru'yah. Ini adalah ala ahli baladir ru'yah, bagi penduduk daerah yang ditetapkan oleh qadhi, baladil isbat afwan. Penduduk daerah yang ditetapkan oleh qadhi. Wasairi ahlil bilad, dan semua penduduk daerah yang dekat dari daerah yang melihat hilal. Bittihadil matali'i asy-syuruqi wal ghurub, dengan matlak yang sama, ketika matlaknya itu sama, yakni daerah-daerahnya itu sama waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi ketika suatu daerah itu melihat hilal, wajib untuk berpuasa. Begitu juga daerah-daerah lain yang terbit dan tenggelamnya matahari sama. Terbit dan tenggelamnya matahari itu sama. Kalau terbit dan tenggelamnya matahari tidak sama, ini tidak boleh berpuasa. Jadi misalkan di Papua melihat hilal, nah di Aceh tidak melihat hilal, tidak boleh bagi penduduk Aceh untuk ikut berpuasa karena Papua sudah melihat hilal. Kenapa? Karena matlaknya beda. Tempat waktu terbit dan tenggelamnya matahari antara Papua dan Aceh itu berbeda, maka tidak boleh. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i setiap daerah itu beda-beda, itu biasa. Ini karena yang bisa mengikuti hasilnya adalah yang sama matlaknya. Amma inda Abi Hanifata fayajibus siyamu ala ahli kulli baladin alimu thubutas siyam fi baladin mahma ba'udat tilkal bilad anil baladil ladzi sabatat fihi ru'yah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah, wajib berpuasa bagi semua penduduk semua daerah yang mengetahui penetapan puasa di daerah manapun, di suatu daerah. Mahma ba'udat tilkal bilad, meskipun jauh daerah tersebut itu jauh dari daerah yang menetapkan
melihat hilal. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah berbeda, ijtihad beliau berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i yang boleh puasa hanya yang matlaknya sama. Kalau Imam Abu Hanifah meskipun matlaknya itu beda, tetap wajib berpuasa. Ketika suatu daerah itu mengetahui oh daerah sana hilal terlihat, maka di sini pun juga wajib untuk berpuasa. Meskipun daerahnya jauh dari daerah yang melihat hilal. Seperti contoh tadi, di Papua melihat hilal, di Aceh tidak melihat hilal. Tapi orang yang di Aceh tahu bahwa di Papua itu hilal terlihat, maka yang di Aceh wajib untuk berpuasa. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i tidak wajib. Fayajibu indahu ala ahlil maghribil aqsa idza alimu bi thubutis siyami fil masyriq wa kadzalikal aqs. Maka wajib menurut Imam Abu Hanifah bagi penduduk daerah Maghrib, daerah barat, daerah ujung barat Al-Aqsa, jadi penduduk daerah barat yang paling ujung, wajib untuk berpuasa ketika mereka mengetahui penetapan puasa di daerah timur. Begitu juga sebaliknya. Jadi di negara paling barat wajib puasa ketika negara paling timur, ketika mereka tahu bahwa negara paling timur wajib puasa. Seperti itu. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i nggak boleh. Yang boleh hanya yang matlaknya sama. Nah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.